Kang Ji-yoon adalah presiden dari perusahaan pencari bakat, headhunter, ternama. Di balik sikap profesional dan tegasnya, ia ternyata cukup pelupa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sering salah mengenali mobilnya sendiri. Karena sifatnya yang keras, tak ada satupun asisten yang sanggup bekerja dengannya lebih dari seminggu. Meski begitu, ia selalu berhasil mencapai targetnya dengan sempurna, meski harus bekerja sendirian. Dalam proyek terbarunya, Kang Ji-yoon mendaki gunung ribuan meter dengan sepatu hak tinggi demi mengejar seorang pemimpin tim untuk kliennya. Namun, usahanya digagalkan oleh kedatangan Yoo Yoon-ho, manajer HRD dari perusahaan tempat si pemimpin tim bekerja. Setelah mengetahui ada upaya perekrutan oleh pihak luar, atasannya menugaskan Yoo Yoon-ho untuk mempertahankan karyawan tersebut. Yoo Yoon-ho pun ikut naik gunung untuk bertemu dengan si pemimpin tim. Namun karena situasinya menjadi canggung, pemimpin tim justru pergi meninggalkan mereka berdua. Itulah pertemuan pertama antara Kang Ji-yoon dan Yoo Yoon-ho, penuh ketegangan dan perbedaan pendapat. Saat turun gunung di malam hari, Ji-yoon yang kelelahan dan memakai sepatu hak tinggi harus berjalan pelan, ditambah ponselnya mati. Meski melihatnya dalam kondisi sulit, Yoo Yoon-ho yang sopan tak menertawakannya. Ia justru dengan tenang menerangi jalan dan menemani Ji-yoon di sampingnya. Ji-yoon merasa tersentuh, namun tetap menjaga jarak dan dengan dingin berkata bahwa ia berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Namun demi mempertahankan sang pemimpin tim, Yoo Yoon-ho tak menyerah. Ia mengatur pertemuan dengan mantan rekan kerja si pemimpin tim dan menyentuh emosinya dengan menunjukkan ponsel pertama yang pernah dikembangkan oleh sang pemimpin. Ia juga mengingatkan tentang prestasi dan momen bahagia saat masih bekerja di perusahaan tersebut. Usaha itu membuat si pemimpin tim mulai mempertimbangkan untuk tidak pindah. Keesokan harinya, Kang Ji-yoon kembali mengejar pemimpin tim yang ingin ia rekrut. Ia pergi ke sebuah acara kompetisi tempat si pemimpin tim akan memberi semangat pada putranya. Namun, sesampainya di sana, Kang Ji-yoon terkejut mendapati bahwa Yoo Yoon-ho sudah lebih dulu hadir, mewakili perusahaannya untuk mendukung acara tersebut. Melihat anaknya begitu bahagia, pemimpin tim pun benar-benar mengurungkan niat untuk pindah kerja. Hal ini membuat Kang Ji-yoon frustrasi. Meski Yoo Yoon-ho berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, atasannya tetap tak menyukainya. Bahkan saat bersulang bersama tim, manajernya sengaja mengabaikannya. Setelah itu, tekanan terhadap Yoo Yoon-ho semakin besar, ia diberi tugas remeh setingkat magang, bahkan dikecualikan dari rapat oleh manajernya sendiri. Permusuhan sang manajer terhadap Yoo Yoon-ho bermula setahun sebelumnya. Saat itu, departemen mereka menangani proyek besar pembaruan sistem manajemen. Jika sukses, proyek itu bisa membawa promosi dan kenaikan gaji bagi manajer. Namun, di tengah proyek, Yoo Yoon-ho menerima telepon dari guru putrinya yang mengatakan bahwa sang anak tampak kesepian dan menunjukkan gejala gangguan kesehatan setelah perceraian orang tuanya. Demi putrinya, Yoo Yoon-ho memutuskan mundur dari proyek dan mengambil cuti orang tua. Keputusan itu menghancurkan ambisi sang manajer, dan sejak saat itu, Yoo Yoon-ho jadi sasaran kebencian di tempat kerja. Ia sempat berpikir untuk mengundurkan diri, namun kondisi keuangan membuatnya bertahan. Meski setiap hari ia merasa semakin tertekan. Ketegangan memuncak ketika manajernya menuduh pemimpin tim telah keluar dari perusahaan, pindah ke perusahaan asing, dan membawa data rahasia proyek. Yoo Yoon-ho ikut disalahkan karena dianggap tidak menjaga hubungan kerja dengan baik, apalagi ia sempat terlibat dengan Kang Ji-yoon. Segera, Yoo Yoon-ho buru-buru menuju kantor untuk mencari tahu. Namun, sebelum ia sempat turun dari mobil, Kang Ji-yoon, yang lagi-lagi naik mobil yang salah karena linglung, berpapasan dengannya. Mereka saling menatap, kaget. Ji-yoon yang malu langsung pergi, tapi Yoo Yoon-ho mengejarnya. Dengan penuh emosi, Yoo Yoon-ho menuduh Kang Ji-yoon telah mempengaruhi pemimpin tim untuk membelot dan membawa data perusahaan, bahkan menyebutnya tak punya prinsip moral. Ia memperingatkan bahwa akibatnya, pemimpin tim itu bisa kehilangan peluang kerja di dalam negeri selamanya. Kang Ji-yoon terkejut dan hendak membela diri.
Namun tiba-tiba, Yu Yunho mendapat pesan dari pemimpin tim. Isi pesannya adalah permintaan maaf. Tanpa banyak bicara, Yu Yunho langsung bergegas ke bandara, meninggalkan Kang Ji-un sendirian dan bingung, memikul tuduhan yang sebenarnya bukan kesalahannya. Di bandara, Yu Yunho akhirnya berhasil bertemu dengan pemimpin tim. Pria itu menjelaskan bahwa dia pergi bukan karena ingin mengkhianati perusahaan, tapi karena merasa tak berguna. Ia dilarang terlibat dalam proyek apapun. Sebagai orang yang sudah lebih tua, ia merasa waktunya terbuang sia-sia. Ia juga memberi nasihat pada Yu Yunho bahwa dalam dunia korporat, semuanya bisa dengan mudah dibuang kapan saja, termasuk mereka berdua. Setelah kejadian itu, manajer perusahaan memecat Yu Yunho. Beberapa hari kemudian, Kang Ji-un secara tak sengaja melihat Yu Yunho lagi, kali ini di dalam lift kantor. Ia sempat ragu, tapi memastikan lagi bahwa itu benar-benar Yu Yunho. Pria itu terlihat canggung dan berusaha menghindari tatapan Kang Ji-un. Ji-un tak terlalu ambil pusing, sampai ia mendapat kabar mengejutkan. Yu Yunho kini adalah sekretaris barunya, yang ternyata direkrut oleh sahabat Kang Ji-un sendiri. Sahabatnya itu merekrut sekretaris baru karena malam sebelumnya Kang Ji-un sempat pingsan akibat kelelahan kerja. Dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan karena beban kerja berlebih dan menyarankan untuk mengurangi stres. Walaupun Yu Yunho tidak menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang pribadi, sahabatnya merasa harus turun tangan. Yang tidak disangka, justru orang yang tidak disukai Kang Ji-un kini menjadi bawahannya langsung. Sebagai bos, Ji-un sebenarnya bisa langsung memecatnya, dan awalnya memang itulah pilihannya. Namun, Yu Yunho tak menyerah begitu saja. Meskipun terus diabaikan, dia tetap bekerja keras karena benar-benar butuh pekerjaan itu. Beberapa hari kemudian, saat menghadiri pesta di rumah sahabat Kang Ji-un, sang sahabat mulai menyadari sesuatu. Yu Yunho adalah kandidat ideal yang selama ini ia cari-cari. Kriteria sekretaris yang diinginkannya sangat ketat. Berpengalaman di bidang SDM, rapi, pandai mengatur jadwal, dan kalau bisa punya daya ingat yang kuat. Tapi yang paling penting, sekretaris itu harus bisa menghadapi karakter Kang Ji-un yang sulit. Melihat ketekunan dan kecepatan respon Yu Yunho, ia merasa yakin bahwa pria itu sangat cocok. Meski begitu, Yu Yunho sempat menolak tawaran resmi tersebut karena hubungan buruk di masa lalu. Tapi sahabat Kang Ji-un terus meyakinkannya. Tak sadar bahwa Kang Ji-un sangat menolak ide ini. Bagi Kang Ji-un, Yu Yunho adalah orang yang merusak rencananya dengan pemimpin tim dan membuatnya kehilangan peluang besar. Ia juga masih sakit hati karena dulu Yu Yunho sempat menuduhnya tidak punya etika. Yu Yunho ingin menjelaskan semua, tapi Kang Ji-un tak memberinya kesempatan. Melihat situasinya mendesak, sahabat Kang Ji-un memberikan saran pada Yu Yunho agar bisa menyesuaikan diri. Ia harus memahami betul kliennya, yaitu Kang Ji-un sendiri. Diketahui bahwa Ji-un tidak suka orang yang pelupa, lambat, atau canggung. Artinya, Yu Yunho harus selalu siap dengan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dan bersikap sempurna. Yu Yunho lalu menghabiskan malam mempelajari jadwal Kang Ji-un, merancang perencanaan kerja, bahkan pergi ke tempat terpencil hanya untuk membeli kopi dengan suhu yang tepat. Namun, saat kembali, suhu kopi itu sudah tidak sesuai lagi. Ketika ia memberikannya, Kang Ji-un hanya menyesap sedikit dan langsung membuangnya. Karena sifat Kang Ji-un yang pelupa dan mudah ceroboh, sahabatnya juga memberi pesan penting. Yu Yunho harus selalu awas dan memperhatikan segala gerak-geriknya, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Hari-hari berikutnya, Yu Yunho bekerja dengan penuh perhatian, meski harus menghadapi sikap dingin dari Kang Ji-un. Ia memperbaiki printer, mengatur dokumen rekan kerja, dan berusaha menyatu dalam tim. Hampir semua orang menyukainya, kecuali Kang Ji-un. Meski Yu Yunho selalu siap membantu, Kang Ji-un tetap terbiasa mengandalkan sahabatnya untuk segala hal. Namun, sahabatnya kini mulai berubah sikap. Ia dengan tegas mengatakan bahwa ia tak mau lagi menjadi sekretaris pribadi Ji-un. Ia menyarankan Ji-un untuk mulai mengandalkan Yu Yunho, dan memperingatkannya untuk tidak bekerja terlalu keras hingga jatuh sakit lagi. Namun, Kang Ji-un tetap keras kepala. Ia tetap melakukan semuanya sendiri,
termasuk mencari dokumen. Hingga suatu hari, ia hampir celaka lagi. Beruntung, Yu Yunho yang selalu diam-diam mengawasinya dari kejauhan, muncul tepat waktu. Dan ternyata ia sudah menemukan dokumen yang dibutuhkan Ji-yun. Kang Ji-yun memperhatikan usaha itu. Ia mulai menyadari bahwa Yu Yunho benar-benar serius dan tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. Meski masih menyimpan sakit hati atas ucapan masa lalu, Yu Yunho dengan tulus meminta maaf dan menyatakan ingin memulai hubungan kerja yang baru. Sikap rendah hati itu membuat Kang Ji-yun terkesan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membuka dan membaca resume Yu Yunho. Di situ ia melihat bahwa Yunho telah bekerja tanpa henti sejak lulus, dan hanya pernah cuti sebagai orang tua tunggal. Ia juga hanya mencantumkan putrinya satu-satunya dalam daftar keluarga. Hal ini membuat Kang Ji-yun merenung. Ia mulai membandingkan situasi hidupnya dengan Yu Yunho, dan akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan. 5 tahun telah berlalu, namun orang-orang masih menuding Kang Ji-yun. Ia bahkan tak tahu bagaimana dirinya bisa keluar dari situasi itu. Wajah-wajah mengerikan orang-orang masih memenuhi pikirannya saat ia terhuyung-huyung, nyaris roboh. Tiba-tiba, Yu Yunho berlari mendekat dan mengulurkan tangan. Seperti menyentuh harapan terakhir, Kang Ji-yun jatuh pingsan di pelukannya setelah seluruh tegangannya mengendur. Sebelumnya, ada tahi lalat di dalam perusahaan yang melaporkan kasus korupsi. Si pelapor adalah sosok yang keras kepala dan pendendam. Setelah penyelidikan, perusahaan memecat perwakilan Liyonga, yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Meskipun masalah telah terungkap, identitas mata-mata sebenarnya tetap menjadi misteri bagi Kang Ji-yun. Biasanya, saat stres, Kang Ji-yun mencari pelampiasan seperti memesan tteokbokki super pedas dari pedagang kaki lima. Yu Yunho ingin menasihatinya, tapi tahu Ji-yun tidak suka terlalu dicampuri. Maka ia hanya ikut duduk dan menahan rasa pedas bersama-sama, dan suasana hati Ji-yun pun sedikit membaik. Belakangan ini, Kang Ji-yun disibukkan oleh proyek besar, membantu sebuah restoran mewah merekrut koki top Han Jung-wan, lulusan luar negeri yang pernah bekerja di banyak restoran bintang Michelin dan juga dikenal lewat acara memasak di TV. Restorannya selalu penuh, tapi tawaran restoran Ji-yun sangat menarik, membuat Han Jung-wan tertarik. Namun, Han Jung-wan punya satu syarat. Ia hanya mau bergabung jika bisa membawa Chef Ryu Hein, mantan pencuci piring yang kini sudah naik pangkat. Rumor beredar bahwa ada hubungan spesial di antara mereka, dan beberapa staf merasa tidak profesional jika mereka bekerja bersama. Namun yang lain tak masalah, karena keduanya masih lajang dan tidak menyalahi etika kerja. Kang Ji-yun awalnya ingin merekrut hanya Han Jung-wan, tapi Yu Yunho menyarankan agar ia berbicara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Saat ditanya, Han Jung-wan menyangkal adanya hubungan khusus. Tapi tangannya gemetar hebat, bahkan tak bisa memegang cangkir atau membuka pintu. Hal ini membuat Kang Ji-yun curiga, lalu menyelidiki resumenya lebih dalam. Ia menemukan ada 2 tahun kosong, dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Han Jung-wan telah menjalani operasi pergelangan tangan dan tidak lagi mampu memasak. Akhirnya, Han Jung-wan mengaku bahwa Ryu Hein-lah yang kini menjadi tangan kanannya. Ia berharap Kang Ji-yun mau membantunya menyembunyikan kondisi itu. Tapi justru dari situ Kang Ji-yun sadar, Chef Ryu Hein adalah bakat sejati, yang kemampuan memasaknya tidak kalah dari Han Jung-wan. Suatu malam, saat Yu Yunho sedang merawat luka Kang Ji-yun, muncul perasaan hangat dan tak terduga dalam hatinya. Setelah selesai, dia mengantarkan Ji-yun pulang. Saat melihat Ji-yun tertidur di dalam mobil, Yunho terus mengemudi tanpa membangunkannya. Ketika Ji-yun terbangun, dia menyadari bahwa terlalu terbiasa dengan perhatian seseorang bisa membuat seseorang bergantung, seperti yang dialami Ryu Hein terhadap Han Jung-wan. Ryu Hein sebenarnya tidak pandai dalam hubungan sosial. Ia banyak bergantung pada Han Jung-wan dan bahkan memasakkan makanan untuknya, meskipun banyak rumor buruk beredar. Meski tahu kondisi Han Jung-wan yang sudah tak bisa memasak karena operasi pergelangan tangan, restoran tetap mempekerjakannya karena namanya yang populer. Namun, restoran saingan hanya menginginkan Han Jung-wan, dan itu membuat Ryu Hein merasa terbuang.
Ia pun terluka dan mulai menyalahkan Kang Ji-un atas semua ini. Yu Yunho mencoba menenangkan Ryu Hain dengan sabar, hingga akhirnya Ryu Hain mulai percaya diri kembali. Dia meminta Kang Ji-un membantunya mencari pekerjaan baru. Ji-un berhasil menemukan posisi yang cocok, di mana Ryu bisa tetap memasak tanpa harus banyak bersosialisasi. Dari peristiwa ini, Yu Yunho mulai melihat sisi lain dari Kang Ji-un, bahwa pekerjaannya sebagai perekrut bukan sekadar mencari pekerja, tetapi juga membantu orang menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Saat hujan gerimis turun, Yu Yunho sudah siap dengan payung bergambar kartun. Mereka berjalan bersama di bawahnya. Hari itu, Asosiasi Perekrutan mengirim undangan konferensi. Awalnya Kang Ji-un tak berniat datang, namun berubah pikiran setelah membaca tentang rencana pendirian Akademi Perekrutan yang dinamai dari mantan Presiden Asosiasi, Lee Yong-a. Sore harinya, Ji-un diwawancara oleh majalah bisnis bersama rival lamanya. Sang rival mulai melempar sindiran, tapi Ji-un membalas tegas. Ia memperingatkan agar nama Lee Yong-a tak disalahgunakan jika mereka ingin menyingkirkannya. Namun, saingannya malah menyindir bahwa Ji-un berpura-pura jadi pahlawan padahal dulu dianggap penyebab kematian Lee Yong-a. Ucapan itu membuat hati Ji-un kembali terluka. Yu Yunho mengajaknya makan kue beras pedas, tapi Ji-un menolak karena merasa terlalu lelah. Mereka akhirnya memilih berjalan-jalan dan olahraga ringan. Setelahnya, suasana hati Ji-un membaik. Seorang sahabat lama Kang Ji-un kemudian menemui Yu Yunho. Ia menceritakan bagaimana Ji-un dulu sering difitnah dan dikhianati oleh rekan-rekannya. Mendengar ini, Yunho jadi makin paham. Bahkan orang sekuat Ji-un pun bisa merasa rapuh. Hari itu juga, terjadi insiden di kantor. Seorang karyawan wanita muda telah bekerja keras mencari kandidat proyek global. Saat dia berhasil, atasannya justru merebut kandidat itu dan menawarkan proyek lain lewat telepon malam-malam. Sang karyawan marah dan kecewa. Ji-un menasihati mereka berdua agar memikirkan apa yang terbaik bagi kandidat, bukan sekadar ego pribadi. Keduanya pun menerima nasihat itu. Namun, setelah keluar kantor, karyawan wanita itu menangis dan atasannya merasa canggung. Rekan-rekan kerja membujuk atasan agar menyerahkan proyek itu kepada sang karyawan, karena semua tahu betapa keras usahanya. Tapi pengawas itu malah naik ke atap kantor, bingung dan frustasi. Yu Yunho diam-diam mengikutinya, membawa sebotol minuman. Ia tak memberi ceramah, hanya mendengarkan curahan hati si pengawas. Setelah semua unek-unek keluar, si pengawas merasa lega. Ia menyadari bahwa kandidat itu memang lebih cocok untuk proyek yang diperebutkan, dan ia akhirnya bersedia mundur. Yunho lalu menghampiri sang karyawan muda dan membelikannya kopi sebagai tanda damai. Walau mereka belum bisa berbincang seperti biasa, setidaknya rasa canggung itu mulai mereda. Untuk memperbaiki suasana kerja dan mempererat hubungan antar rekan, para karyawan sepakat mengadakan pesta penyambutan untuk Yu Yunho. Acara ini juga dijadikan kesempatan untuk berdamai dan saling memaafkan. Kang Ji-un awalnya setuju datang, tapi kemudian bilang tidak bisa hadir karena ada janji bertemu dengan seorang investor lama yang telah mendukungnya sejak kuliah. Investor itu sangat kaya, namun punya putra bernama Yu Jon yang tidak terlalu kompeten. Lewat dalih investasi, ia memasukkan putranya ke perusahaan. Meskipun punya niat tersembunyi, Yu Jon sebenarnya cukup sopan, tampan, dan perhatian. Dia melihat suasana hati Kang Ji-un yang murung dan mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia sudah jauh lebih dewasa sekarang. Namun Kang Ji-un tak tertarik dan segera pergi. Sementara itu, di pesta, berkat dorongan dari rekan-rekan, pihak-pihak yang sebelumnya berselisih mulai berdamai. Melihat hal ini, Yu Yunho merasa lega dan menelepon temannya sambil melihat putrinya, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba, suara sirene mobil pemadam kebakaran terdengar. Itu membangkitkan trauma masa kecil yang membuatnya terdiam, hingga ia mendengar suara Kang Ji-un dari belakang. Mereka saling menatap, namun momen itu terganggu saat rekan-rekan mulai bersulang untuk Kang Ji-un. Karena sudah terlalu banyak minum, Kang Ji-un tak mampu lagi mengangkat gelasnya, dan Yu Yunho langsung mengambil alih.
seolah-olah sudah menjadi kebiasaan baginya untuk menjaga Jiun. Selama pesta, pandangan Yu Yunho terus mengikuti Jiun. Setelah acara usai, Kang Jiun mabuk berat. Saat Yu Yunho hendak memanggil taksi, ia mendapati Jiun menghilang. Namun sahabat Jiun tampak tenang, karena tahu Jiun biasanya akan pergi ke kantor meski dalam keadaan mabuk. Karena khawatir, Yu Yunho menyusul ke kantor. Benar saja, Jiun tertidur di ruang kerjanya. Alih-alih pergi, Yunho memilih duduk di sampingnya dan akhirnya ikut tertidur. Pagi harinya, ia terbangun karena merasakan ujung jari menyentuh wajahnya. Saat membuka mata, ia melihat Kang Jiun dengan tatapan kabur yang tiba-tiba menciumnya. Namun tepat setelah itu, Jiun kembali tertidur. Keesokan harinya, saat bangun dengan kepala masih berat karena mabuk, Jiun mengira semua kejadian semalam hanya mimpi. Bahkan ketika Yunho mengatakan mereka tidak bertemu malam itu, Jiun tetap percaya itu cuma hayalannya. Tapi tanpa sadar, hatinya sudah mulai terpikat. Ia mulai menggambar sketsa wajah Yunho di selembar kertas bekas. Terpesona pada sosoknya yang diam-diam mulai memenuhi pikirannya. Untuk meredakan pikirannya yang kacau, Kang Jiun mengunjungi toko buku dan membaca buku tafsir mimpi. Di sana, secara tak terduga, dia bertemu dengan putri kecil Yu Yunho. Pertemuan itu membuat mereka menjadi akrab dan berteman sejak hari itu. Di sisi lain, perusahaan Kang Jiun menerima pesanan mendadak dari sebuah pengecer barang mewah daring. Mereka membutuhkan ahli autentikasi barang mewah dalam waktu singkat. Sayangnya, jumlah kandidat berpengalaman sangat sedikit. Sisanya sudah direkrut oleh pesaing. Kang Jiun bergerak cepat dan berhasil mengidentifikasi 3 kandidat potensial. Seorang petugas bea cukai yang ahli mendeteksi barang palsu, penilai dari acara TV terkenal, dan seorang manajer toko bebas bea dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Namun, sebelum sempat merekrut mereka, pesaingnya bergerak lebih cepat dan mengambil semua kandidat itu. Marah dan kecewa, Kang Jiun menegur keras timnya dan menuntut pencarian kandidat baru yang memenuhi syarat. Namun, meski sudah mencoba menghubungi banyak pihak, hasilnya tetap nihil. Di saat makan siang, Yu Yunho tiba-tiba memberi saran menarik. Mekanik yang paling paham mobil biasanya yang paling sering memperbaikinya. Mungkin sama seperti barang mewah, orang yang paling paham adalah mereka yang memperbaikinya. Dari ide itu, mereka menemukan seorang pengrajin senior dengan pengalaman 37 tahun dalam memperbaiki barang-barang mewah. Namun sayangnya, meskipun sudah ditawari pekerjaan menarik, pengrajin itu menolak, mungkin karena latar belakang pendidikannya yang hanya sekolah dasar. Semua upaya membujuk pun gagal. Malam itu, Yu Yunho diberitahu oleh putrinya bahwa sekolah akan mengadakan acara menginap pada hari Jumat. Dengan waktu luang yang jarang ia miliki, Yunho pun berencana mengadakan acara makan malam santai bersama rekan-rekan kerjanya di rumah. Sayangnya, Kang Jiun menolak undangan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, ia menemukan stiker dinosaurus hijau di bawah meja kantornya. Stiker yang ia tahu ada di ponsel Yu Yunho. Dari situ, ia sadar bahwa kejadian malam itu bukan mimpi. Ia pun langsung menemui Yunho dan bertanya kenapa dia berpura-pura lupa. Yunho terdiam, tak tahu harus berkata apa. Jiun akhirnya berkata, lebih baik kita berdua pura-pura tidak ingat saja. Keduanya saling menyembunyikan perasaan, tapi sama-sama tidak bisa move on. Namun, setelah berpikir ulang, Kang Jiun mulai tergoda dengan ajakan makan malam itu, terutama karena makanan. Ia membeli kue dengan hati-hati sebagai buah tangan, lalu datang ke rumah Yu Yunho. Tapi, saat tiba, ia mendapati rumah itu kosong. Bingung, Jiun bertanya, dan Yunho menjelaskan bahwa acara dibatalkan karena tak ada yang datang. Jiun merasa canggung dan hendak pergi, namun Yunho membujuknya untuk tetap tinggal. Malam itu, Yu Yunho tak hanya terlihat semakin menawan, tapi juga pandai memasak. Masakan dan suasana hangat membuat Kang Jiun kembali luluh. Setelah makan malam, Jiun yang kenyang merasa mengantuk dan tertidur di sofa. Sementara itu, Yunho keluar sebentar untuk menelepon putrinya. Meski Jiun sempat mengalami mimpi buruk tentang masa lalunya, Yunho berhasil menenangkannya dengan lembut.
Keesokan paginya, Kang Ji-Yoon terbangun dan menyadari bahwa dia semalam tidur di rumah Yoo Yun-ho. Ia terkejut dan secara tidak sengaja menginjak tangan Yoo Yun-ho. Tak lama kemudian, Yun-ho menerima telepon. Rupanya putrinya akan segera pulang. Keduanya pun buru-buru bersiap dan hendak turun untuk menghindari agar sang anak tidak melihat mereka bersama. Namun, saat pintu lift terbuka, mereka justru bertemu langsung dengan putri Yoo Yun-ho dan seorang tetangga perempuan yang ternyata menyukai Yun-ho. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Yoo Yun-ho cepat-cepat menyuruh Kang Ji-Yoon keluar dari lift. Di rumah, Kang Ji-Yoon masih terkejut saat menyadari bahwa gadis kecil yang dulu dia temui di toko buku ternyata adalah putri Yoo Yun-ho. Karena penasaran dengan kisah masa lalu Yun-ho, Ji-Yoon lalu mengundang temannya makan malam dan diam-diam bertanya tentang alasan perceraian Yoo Yun-ho. Ia tahu bahwa Yoo Yun-ho dan mantan istrinya dulu adalah teman kuliah yang menikah setelah lulus dan segera punya anak. Tapi pernikahan mereka hanya bertahan 1 tahun. Temannya tiba-tiba curiga dan bertanya mengapa Kang Ji-Yoon terlihat sangat peduli dengan urusan pribadi orang lain. Ji-Yoon menjawab bahwa dia hanya ingin menjaga karyawannya. Jawaban yang akhirnya membuat temannya luluh. Teman itu pun berbagi cerita. Ia mengatakan bahwa Yoo Yun-ho sempat mengambil cuti panjang dari pekerjaannya di saat penting demi merawat putrinya yang sakit parah. Sementara itu, di rumah, putri Yoo Yun-ho dengan polosnya berkata kepada sang ayah bahwa Kang Ji-Yoon adalah kakak perempuan yang ia temui di toko buku. Ia mengaku menyukai Ji-Yoon dan berharap bisa memperkenalkan mereka dengan benar lain kali. Keesokan harinya, manajer platform barang mewah tampak tidak puas dengan kandidat yang direkomendasikan oleh Kang Ji-Yoon. Namun, Kang Ji-Yoon percaya pada penilaiannya sendiri dan bersikeras agar kemampuan Nona Cho diuji. Di tengah diskusi, sekretaris tiba-tiba mengabarkan bahwa ada unggahan di internet yang menuduh platform mereka menjual tas palsu. Isu ini diduga sengaja disebarkan oleh saingan bisnis Kang Ji-Yoon. Setelah melihat foto tas tersebut, Nona Cho menilai dengan keyakinan 90% bahwa tas itu asli. Ia lalu memeriksa tas tersebut langsung dan membuktikan bahwa tas itu memang asli. Namun, perwakilan perusahaan tetap meragukan kemampuan Nona Cho, sehingga memicu pertengkaran dengan Kang Ji-Yoon. Melihat situasi memanas, sekretaris menyarankan agar tas tersebut dikirim langsung ke pabrik pembuatnya untuk verifikasi resmi. Sambil menunggu hasil verifikasi, saingan bisnis Kang Ji-Yoon kembali menyerang dengan menerbitkan artikel lain. Beberapa influencer media sosial ikut menyebarkan tuduhan dan bahkan mengejek keputusan perusahaan karena mempekerjakan seorang penjahit sebagai autentikator barang mewah. Khawatir Nona Cho terluka oleh komentar publik, Kang Ji-Yoon bersama Yoo Yun-ho mendatangi toko kecil milik Nona Cho. Di sana, mereka secara tak terduga bertemu dengan putri Nona Cho, yang sebelumnya sudah menyuruh ibunya berhenti bekerja karena khawatir. Saat itu, Nona Cho tidak membantah permintaan anaknya. Tapi kemudian, Yoo Yun-ho menceritakan bahwa Nona Cho pernah mengatakan padanya bahwa dia mencintai pekerjaannya, bukan semata karena uang, melainkan karena rasa bangganya pada profesinya. Mendengar hal itu, sang putri akhirnya mengerti bahwa ibunya benar-benar mencintai pekerjaannya. Ia pun berubah pikiran dan memberikan dukungan kepada ibunya. Beberapa hari kemudian, hasil verifikasi resmi dari pabrik keluar. Tas itu benar-benar asli. Hal ini membuat perwakilan perusahaan akhirnya mengakui kemampuan Nona Cho dan langsung mengajaknya bekerja sama. Sebagai tanda terima kasih, Nona Cho memberikan tempat kartu buatan tangan kepada Kang Ji-Yoon. Ia juga memberikan 2 tiket konser piano putrinya dan mengundang Yoo Yun-ho serta anaknya untuk hadir. Sementara itu, saingan bisnis yang telah membuat kegaduhan akhirnya meminta maaf kepada para investor. Ia beralasan bahwa kegagalan ini hanyalah kejadian sekali saja. Namun diam-diam, ia sudah menyiapkan rencana baru untuk menjatuhkan Kang Ji-Yoon. Keesokan paginya, teman Kang Ji-Yoon memperhatikan betapa rapi dan menariknya penampilan Kang Ji-Yoon, terinspirasi dari undangan konser Yoo Yun-ho kemarin. Temannya mendengar secara santai dari kolega bahwa Yoo Yun-ho akan bekerja sepanjang hari, sementara Kang Ji-Yoon terlihat biasa saja. Kang Ji-Yoon sempat merasa sedih dan kehilangan, tapi perasaan itu cepat hilang saat menerima pesan dari Yoo Yun-ho.
Yu Yunho bilang dia akan datang tepat waktu, membuat Kang Jiun mulai menantikan kencan mereka. Di kantor, Kang Jiun sering melihat jam dan buru-buru keluar segera setelah waktu kerja selesai. Dia bahkan membeli 2 cangkir kopi, menunggu di pintu masuk tempat konser. Saat Yu Yunho datang dan masuk ke kerumunan, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Kang Jiun. Dengan satu pandangan, dia melihat Yu Yunho yang lembut dan tampan di tengah keramaian. Tanpa berkata apa-apa, keduanya bertemu di tengah kerumunan itu, mengikuti kata hati masing-masing. Cerita pun berakhir di sana.